Mas Tino, diminum dulu kopinya. Siap. Tunggu Mas Catur. Bismillah. Gimana rasanya Mas Tino? Enak. Kabarnya gimana hari ini Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa ini kan tinggal sebulan, jadi saya memang orangnya nggak bisa diem. Jadi dari Rekom sampai sekarang pengennya ketemu sama masyarakat aja. Ketemu terus. Tribuners, kali ini kita jumpa lagi di konten Ngopi Surup Tribun Jateng. Kali ini tamu kita sangat istimewa. Dia masih muda, energik. Dia juga ketua KNPI Jawa Tengah. Dia adalah Mas Tino Indra Wardono. Wah, ini masih muda. Mungkin bisa dijelaskan Mas Indro, Mas Tino, perjalanannya dari dulu dari pengusaha sampai ke politik. Jadi Mas Catur, saya lulus SMA, saya SMA di Semarang. Di Semarang lulus ya. SMA, saya kebetulan bapak kan cuci darah. Oh, Bapak saya cuci darah. Zaman dulu itu kan kalau orang cuci darah, kalau enggak PNS, itu kan bayar sendiri. Oh, bayar. Kalau PNS kan dulu pakai askes ya. Oh, pakai askes kalau dulu ya. Kalau sekarang kan semua free ya. Free pakai. Tapi kalau dulu bayar. Oh. Ibarat kata orang dulu tuh punya pom bensin aja habis kalau cuci darah. Karena bapak saya cuci darah seminggu 2 kali. Oh, sudah seminggu 2 kali. Sudah selama 5 tahun. Jadi saya punya prinsip, saya kan anak 2, sekeluarga 2. Oh, 2 bersaudara. Ya, kakak saya perempuan, saya laki satu-satunya. Saya cuma berprinsip jangan sampai bapak saya meninggal karena saya tidak bisa membiayai cuci darah. Cuci darahnya. Jadi terus saya servis AC dulu. Oh, Samsat ya, nyervis AC di Samsat se-Jawa Tengah. Se-Jawa Tengah ya, jadi Samsat di Jawa Tengah itu satu kantor ada satu AC. Saya nyervis keliling. Mas Tino sendiri atau pakai teknisi? Jadi supaya untuk menghemat tenaga, saya ngajak pembantu yang bersih-bersih di rumah untuk ikut bantu saya nemenin. Saya nyetir sendiri, nyetir pop keliling. Luar biasa. Kalau nggak bisa, saya baru manggil teknisi besoknya. Gitu. Terus saya belajar, akhirnya bisa. Nah, ya alhamdulillah setelah itu kepercayaan ya, saya nyervis, terus ada pejabat, terus waktu itu Gubernur Akpol, mempercayakan ke saya, udah kamu megang outsourcing. Terus udah karena kita dianggap kerja bagus ya. Terus setelah itu interior, setelah itu konstruksi. Jadi bertahap dan memang waktu itu memang perlu perjuangan. Saya udah biasa tidur sehari cuma 3-4 jam keliling ke Jawa Tengah. Nah, setelah itu saya ke organisasi. Masuk jadi organisasi. Wakil ketua HIPMI. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Setelah itu saya ber-KNPI. Saya jadi menemukan bahwa orang mau mengembangkan usaha itu harus banyak teman. Jadi sebagai sarana saya bisa banyak teman ya, saya berorganisasi. Nah, setelah itu kok ternyata betul sebagai pengusaha itu kalau punya banyak teman kita bisa lebih punya pengaruh ya di matanya konsumen. Kita minta kerjaan juga jadi lebih mudah. Terus akhirnya saya suka berorganisasi guna mengembangkan jaringan. Salah satunya saya jadi ketua KNPI Jateng, wakil ketua Ansor Jawa Tengah bidang pengembangan usaha.
Wakil Ketua Pemuda Pancasila bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Terus saya di HIPMI terakhir jadi sekretaris umum HIPMI Jawa Tengah. Saya pernah jadi ketua forum CSR Jawa Tengah. CSR, oh ini. Ya, banyak termasuk saya wakil ketua Gerakan Orang Tua Asuh. Oh, banyak. Jadi memang saya orangnya apa ya Mas? Saya berprinsip manusia makan nasinya sama, waktunya 24 jam sama, ya. Tapi saya nggak mau diem gitu ya. Saya pinginnya ya, kok bisa ya waktu bermanfaat gitu ya. Karena hidup cuma sekali, prinsip saya kayak gitulah. Sangat simpel ya. Prinsip saya hidup cuma sekali. Kalau kadang saya pernah suatu saat itu istri tidur, saya pergi. Oh, kemana itu Mas? Saya kadang suka ziarah. Oh, saya suka ikut pengajian. Sampai malam, terus subuhan, pulang di rumah. Kalau istri komplain, saya bilang kan ibu tidur. Tahu-tahu bangun saya ada. Tetap masih ada ya, gitu ya. Daripada waktu tak buat tidur, meskipun ya udah biasa Mas. Biasa. Jadi kalau orang-orang bahkan di KNPI Jawa Tengah pun, alhamdulillah undangan dimanapun saya insya Allah datang. Datang. Jadi pas gak bisa tidur bukan karena apa itu Mas, yang insomnia enggak ya? Memang suka ini aja ya. Saya ini ada bantal sedikit tidur. Tidur dimanapun tidur. Tidur ya. Dan saya itu pernah 2 tahun tiap malam tiduran di musola, bangun lagi. Tapi subuh udah di rumah lagi. Kalahnya saya itu sama panas sama nyamuk. Kalau ada panas sama nyamuk, makanya kalau sekarang tidur di Dapil 4 atau Dapil 3 Sukorejo, Pageruyung atau di Boja Limbangan, kayaknya itu bukan hal yang aneh buat saya karena memang saya ya begini nih orangnya gitu ya. Itu Mas Catur. Gitu. Gimana lagi Mas Catur? Apa? Mungkin impian Mas Tino tentang Kendal ini kan, ini sebagai warga Kendal ini kan, kira-kira impiannya ke depan itu Kendalnya itu mau dijadiin apa gitu, atau punya impian apalah tentang Kendal gitu. Jadi saya melihat Kendal ini sangat berpotensi Mas Catur. Ada laut, ada gunung ya, dan masyarakatnya betul-betul pemudanya itu juga keinginan untuk keseniannya, olahraganya ya, warganya itu gotong royongnya bagus. Ya. Saya lihat itu begitu. Nah, potensi sangat-sangat luar biasa. Asalkan saya juga melihat kok perubahan di Kendal ini kurang. Dan menurut saya setelah saya muter sejak bulan September 2019, waktu saya mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati Kendal, saya banyak ketemu sama masyarakat. Ketemu langsung. Ya, ketemu langsung. Saya memang bagi sembako ke orang-orang yang membutuhkan. Saya banyak melihat bahwa ternyata perihal kuota pupuk langka, terus banyak pengangguran di Kendal, terus pembangunan yang menurut saya juga nggak merata ya. Saya rasa pemimpin Kendal ini harus turun langsung. Perlu ada penanganan yang secara langsung dan perlu ada gebrakan-gebrakan yang nggak seperti biasanya, gitu ya. Contoh misalkan, saya yakin kok Kendal ini kan rel kereta lewat, pelabuhan punya, jalan tol ada. Saya mau menggelorakan pertama itu adalah saya akan mengkampanyekan perihal perizinan itu harus cepat dan mudah di Kendal. Cepat dan mudah. Iya, dan itu harus dikampanyekan
karena permasalahan saya ketemu banyak masyarakat, pengusaha juga di Kendal ini terkenal perizinannya sulit. Gitu ya. Nah, terus juga lihat pemudanya bagus ya. Kendal ini harus bikin gebrakan kota layak pemuda. Kota layak pemuda. Iya, karena nyatanya anak muda juga kesenian ya, soal dia barongan, jatilan, tiap desa ada. Ada di Kendal. Ada. Dan mereka rela untuk mengeluarkan uang gotong royong demi itu terjadi, demi mereka supaya bisa beli busana ya, itu ya. Dan saya jujur di kota lain aja gimana caranya membuat anak muda itu sadar. Di Kendal ini sudah sadar. Nah, tinggal dia harus difasilitasi. Fasilitasinya. Iya. Saya memang jujur ngomong sama pemuda di Kendal kalau perlu Kendal ini saya bikin pergub, tiap desa harus ada anggaran kepemudaan. Terus juga anggaran untuk sosial. Gitu. Kalau anggaran untuk infrastruktur nyarinya lewat Banprop atau di pusat bisa. Tapi kalau sosial gitu. Masalahnya Kendal ini jalannya udah bagus ya. Tetapi ekonomi kerakyatannya yang menurut saya masih perlu ditingkatkan. Iya, perlu ditingkatkan dan potensinya banyak sekali. Saya merasa sebagai anak muda pergerakan, saya merasa saya ini usaha juga dari nol. Saya yakin di Kendal ini potensi alamnya bagus, masyarakatnya potensinya juga bagus, SDM-nya. Saya yakin mereka akan bisa jadi wira swasta ataupun pekerja-pekerja yang baik di Kendal ini ya. Mungkin kita melihat Kendal khususnya Kaliwungu atau Kendal umumnya lah, itu kan kearifan lokal itu kan sangat kental. Itu menurut Mas Tino gimana itu? Ya memang itu bagus, itu memang kelebihan masyarakat kita. Ya, contoh ya saya melihat potensi salah satunya di Kendal bagian utara ya. Itu KIK pesisir. Ada pariwisata pantai ya. Terus Kendal bagian utara ke barat ke selatan. Ke timur, selatan ke timur ya, Boja Limbangan. Itu ke depan bagus jadi kota satelit. Ya, jadi kota satelit yang BSB nanti mungkin ada universitas di sana, di BSB sudah mulai ada Unika. Saya rasa harusnya kalau saya sebagai pengusaha, saya lebih milih di Kendal. Harga tanah lebih murah. UMR lebih murah, tenaga lebih murah, terus perizinan lebih gampang. Ya, karena Semarang lebih crowded. Ini potensi yang harus digali. Dimaksimalkan. Dan bagaimana daerah selatan ya, daerah Sukorejo segala macam. Ini pertaniannya dan pariwisatanya dikembangkan. Ya, jadi bagaimana, karena Kendal ini kan luas ya, pegunungan, laut. Ya. Ini harus saya yakin potensinya. Yang penting mau fokus saja. Ya, jadi pemimpin nggak cuma duduk di bangkunya bupati, jadi pemimpin mau lihat permasalahan yang ada di rakyat. Menurut saya, insya Allah saya yakin Kendal pasti bisa berubah. Meskipun peraturan yang baru 3 tahun 8 bulan, ya insya Allah asal niat pemimpinnya, kebijakannya benar-benar niat untuk membangun kabupaten, insya Allah bisa. 3 kata untuk Kendal. Berpotensi, potensial, beribadat, ya. Satu lagi mungkin industri. Pasti ya. Mungkin untuk mengatur dengan keluarga udah siap ya sekarang, istilahnya dengan kesibukan yang saya dari dulu saya kantor itu kan sudah bisa ditinggal, Mas. Sudah. Saya memang kerja dari awal memang bagaimana kantor itu saya tidak mau diperbudak sama dunia ya, maksudnya uang gitu ya. Jadi alhamdulillah kantor sudah dibiarkan udah jalan. Ya saya akhirnya berorganisasi. Yang penting bermanfaat aja, banyak teman aja.
Nggak ada pikiran saya mau nyalon bupati, nggak ada. Ya, tapi alhamdulillah ya menurut saya juga jalannya saya juga nggak nyangka meskipun saya daftar ya, alhamdulillah dukungan banyak pihak termasuk ulama itu sangat besar. Jadinya sudah pokoknya niatnya lillahi ta'ala. Kalau dari awal merencanakan ya tidak. Moga-moga Siap. mungkin minum dulu Mas. Siap Mas Catur. Alhamdulillah. Oke, Tribuners, mungkin ini acara yang paling ditunggu-tunggu di Tribuners. Saya akan bertanya ke Mas Tino 10 pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Nanti ada beberapa yang bisa dijelaskan. Yang pertama Mas Tino, infrastruktur atau SDM? SDM. Kesehatan atau ekonomi? Kesehatan. Kesehatan. Bisnis atau politik? Bisnis. Bisnis. Traveling atau santai di rumah? Santai di rumah. Santai di rumah. Wisata dalam negeri atau wisata luar negeri? Wisata dalam negeri. Dalam negeri. Flora atau fauna? Fauna. Fauna. Masakan rumah atau masakan tradisional? Masakan tradisional. Masakan tradisional. Endok mimi atau sumbel? Masakan khas Kendal. Endok mimi. Endok mimi ya ini. Sepak bola atau badminton Mas? Badminton. Badminton. Oke. Infrastruktur atau SDM, saya lebih milih SDM. Karena melihat kondisi saat ini di Kabupaten Kendal secara infrastruktur sudah lumayan bagus karena juga banyak program dari pusat ya, program Pak Jokowi yang bikin di anggaran desa itu sudah lumayan bagus desa-desa. Dan saya lebih mementingkan permasalahan SDM karena apa? Karena potensi Kabupaten Kendal secara industri itu juga harus dipersiapkan SDM-nya secara skill ya, termasuk kok perlu berwirausaha. Gitu. Jadi bagaimana ekonomi kerakyatan yang ada di desa itu digalakkan. Jangan sampai jalannya infrastruktur baik tapi masyarakatnya nganggur. Wisata dalam negeri atau luar negeri? Milih dalam negeri. Kenapa Mas Tino? Ya pertama, wisata ini kan kekayaan alam ya. Maksudnya saya memang juga nggak terlalu suka ya ke luar negeri. Saya lebih apa yang ada gitu ya, apa yang ada harus dimaksimalkan gitu ya. Apalagi kita ini kalau mau jadi pemimpin itu harus siap melayani rakyat. Waktu kan itu ya, waktu kebutuhan rakyat ini banyak waktu ya. Makanya saya juga suka belusukan. Bagi saya rekreasi itu yang penting nyaman gitu ya. Mungkin ziarah aja kita sudah merasa nyaman, sudah rekreasi. Hatinya juga udah ketemu sama masyarakat, bisa ngobrol santai ya, melihat sesuatu yang baru ya, itu juga suatu rekreasi. Kadang juga bayar mahal ke luar negeri nggak bikin hati seneng ya, juga malah tambah pusing, capek gitu ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir, closing statement dari Mas Tino tentang Kendal. Untuk generasi muda boleh lah. Generasi muda ya? Iya, untuk generasi muda yang ada di Kendal, saya memang juga selain ketemu tokoh-tokoh masyarakat, saya juga memang saya memang berharap dan ingin sekali ketemu sama pemuda-pemuda, dan itu saya lakukan. Karena apa? Karena pemuda-pemuda berhak memilih pemimpin yang menurut jenengan itu bisa merubah Kendal lebih baik. Karena apa? 10 tahun, 20 tahun apa yang terjadi di Kendal, kalianlah besok yang akan menerima akibatnya. Jadi pilihlah pemimpin itu bukan karena katanya, pilihlah pemimpin bukan karena isu atau juga karena gambar. Bagaimana jenengan semua pemuda bisa langsung komunikasi dan menurut teman-teman misi dan visinya bisa merubah Kendal lebih baik, lakukan, pilih pakai hatimu.
Luar biasa. Monggo diminum dulu Mas Tino. Demikianlah Tribuner perbincangan kita di Ngopi Surup hari ini dengan tokoh pemuda yang luar biasa. Mungkin bisa memberi inspirasi bagi generasi muda atau masyarakat khususnya Kendal. Sampai ketemu lagi di program Ngopi Surup selanjutnya dengan tokoh-tokoh Jawa Tengah lainnya. Terima kasih. Saya Catur Waskito Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tenan-tenan kopi surup tenan, soalnya maghrib.